Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita belajar di Yesaya pasal yang ke-36. Saya ingin mengajak Anda belajar salah satu strategi iblis untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan semangat kita. Hal yang sama pernah terjadi dan dilakukan oleh bangsa Asyur untuk melemahkan Yehuda. Sebagaimana kalau kita membaca dari ayat per ayat, kita tahu bahwa pada waktu itu Asyur sedang di masa kebesaran, kejayaan, dan kekuatan yang luar biasa, hendak menyerang Yehuda. Padahal Yehuda pada waktu itu sangat-sangat lemah, terpojok, dan sepertinya mereka tidak akan berdaya menghadapi kekuatan Asyur yang besar. Maka kita lihat beberapa fakta. Utusan daripada Raja Asyur mencoba melemahkan bangsa Yehuda. Yang pertama, kita coba baca ayat yang ke-8. Dari situ kita tahu bahwa sesungguhnya memang keadaan Yehuda pada waktu itu sangat-sangat lemah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bangsa Asyur merendahkan bangsa Yehuda, seolah-olah mereka ini tidak punya kekuatan apa-apa. Dan faktanya memang benar bahwa pada waktu itu bangsa Yehuda sangat lemah. Bahkan kalaupun diberikan 2000 ekor kuda, tidak ada orang yang sanggup mengendarainya. Fakta pertama, bangsa Yehuda sedang lemah. Fakta yang kedua di dalam ayat yang ke-6, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Fakta yang kedua seperti ini. Bangsa Yehuda lari kepada Mesir untuk minta pertolongan. Dan sementara Mesir sendiri pada waktu itu sedang dalam keadaan lemah. Dan Raja Asyur menggambarkan bahwa mereka ini seperti bambu yang patah terkulai. Jadi apa yang bisa diharapkan dari bambu yang patah terkulai? Apa yang bisa diandalkan dari Mesir yang sedang lemah? Fakta pertama, bangsa Yehuda sudah lemah. Fakta yang kedua, Mesir yang diandalkannya pun dalam keadaan lemah. Fakta ketiga, kita temukan di ayat yang ke-19. Di manakah para Allah para negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Fakta yang ketiga, memang waktu itu bangsa Asyur sangat kuat, sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Bahkan Hamat, Arpad, Sefarwaim, Samaria, semuanya takluk kepada Asyur. Kekuatan Asyur memang luar biasa. Fakta keempat, begitu percaya dirinya bangsa Asyur, sampai-sampai di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, siapa di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Mereka begitu sombong dan percaya diri bahwa tidak ada Allah yang sanggup menolong mereka dari serangan Asyur. Bahkan Tuhan pun tidak akan sanggup untuk melepaskan Yehuda daripada tangannya. Lebih parah lagi, bangsa Asyur mengirim utusan, dan utusan itu diminta oleh wakil daripada Yehuda untuk menyampaikan dengan bahasa Aram saja. Jadi kalau Anda baca ayat yang ke-11, lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung, silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Jadi wakil dari Yehuda ini mengatakan kepada utusan Raja Asyur, tolong pakai bahasa Aram saja. Anda tahu tujuannya, supaya apa? Supaya hanya orang-orang tertentu yang paham dengan kondisi yang terjadi. Supaya jangan sampai utusan daripada Raja Asyur itu mengucapkan dalam bahasa Yehuda, sehingga membuat seluruh rakyat pun akhirnya menjadi panik, takut. Tetapi kita baca ayat 12. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?
Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Faktanya adalah mereka memang ingin membuat bangsa Yehuda termasuk seluruh rakyatnya menjadi sangat lemah. Karena itu mereka sengaja tidak pakai bahasa Aram, sekalipun orang-orang tertentu itu paham dengan bahasa Arab, tapi sengaja pakai bahasa Yehuda. Supaya apa? Seluruh rakyat, seluruh prajurit, seluruh tentara takut semuanya, panik semuanya, lemah semangat mereka. Bukankah inilah strategi yang kerap kali dilakukan iblis untuk melemahkan iman kita? Strategi yang pertama, iblis akan mencoba mengemukakan banyak fakta yang menunjukkan masalah yang kita hadapi terlampau besar dan kekuatan kita terlampau kecil. Fakta kedua, iblis berusaha menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak sanggup lagi menolong, sehingga kita perlu lari minta bantuan kepada orang lain, mengandalkan manusia, mengandalkan dunia. Celakanya, orang-orang yang kita andalkan pun sedang mengalami keadaan terpuruk. Iblis akan berusaha setting pikiran kita supaya iman kita lemah dan kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Dan strategi iblis yang ketiga, dia akan berusaha mengintimidasi kita terus, membesar-besarkan masalah kita, namun mengecilkan iman dan pengharapan kita. Itulah strategi iblis yang seringkali dipakai untuk menjatuhkan kita. Sebagaimana utusan daripada Raja Asyur berusaha menjatuhkan dan melemahkan semangat orang-orang Yehuda. Begitu Anda tahu strategi iblis ini, maka kita mesti hati-hati. Mesti kita harus waspada dan berjaga-jaga. Mungkin memang benar masalah kita besar, tapi selalu tanamkan ke dalam hati pikiran kita, masalahku boleh besar, tapi Tuhanku lebih besar daripada masalahku. Setiap kali iblis mengintimidasi dengan kata-kata yang melemahkan, jangan tinggal diam, baca firman, karena di dalam firman Tuhan terkandung banyak janji Tuhan yang besar, janji Tuhan yang indah buat kita. Ucapkan kata-kata yang membangkitkan iman kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ucapkan iman, pernyataan kita, masalahku adalah masalah yang biasa, tidak pernah melebihi kekuatanku. Katakan Tuhan adalah gunung batuku, tempat perisaiku, aku akan aman bersamanya. Ucapkan ayat-ayat firman Tuhan yang membangkitkan iman pengharapan kita lagi kepadanya. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Kita harus semakin yakin bahwa bersama Tuhan segala perkara bisa kita tanggung, bahkan kita akan mengalami perkara-perkara besar. Tuhan berkati.